sebagai moderator. Saya Nurul Akmarina Zaitullah sebagai anggota. Saya Natasha Marta sebagai anggota. Saya Stefi Gunan Tribanuka sebagai pembuat PPT. Saya Fazal Rais sebagai anggota. Saya Irfana Jaspayo. Selanjutnya kita akan memulai presentasi kita. Pertama ada pengertian teks LHO yang akan dibacakan oleh Alfa. Jadi apa sih teks LHO? Jadi teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi atau penjabaran umum mengenai suatu objek atau situasi. Itu bisa berupa fakta berdasarkan hasil dari pengamatan penulis tanpa opini pribadi. Selanjutnya ada tujuan teks LHO yang dibacakan oleh Natasha. Untuk tujuan teks LHO yang pertama ada menyampaikan informasi faktual tentang suatu objek atau peristiwa dari hasil pengamatan. Yang kedua ada mengetahui ciri-ciri umum atau terperinci tentang suatu objek yang diamati. Yang terakhir ada menambah pengetahuan pembaca mengenai objek yang akan dibahas. Kemudian ada ciri-ciri teks LHO yang dibacakan oleh Stefi. Ciri-ciri teks LHO yang pertama adalah bersifat objektif dan universal. Yang kedua berdasarkan fakta. Yang ketiga menggunakan bahasa baku, jelas dan lengkap. Yang keempat tidak mengandung hal-hal yang menyimpang atau tidak tepat. Dan yang terakhir informasi teks merupakan hasil penelitian yang terbukti kebenarannya. Selanjutnya ada struktur teks LHO. Dibacakan oleh Anda. Ya, struktur teks LHO ada tiga, dibagi menjadi tiga. Yang pertama pernyataan umum, lalu yang kedua deskripsi bagian, dan yang terakhir deskripsi manfaat. Lalu di dalam teks LHO ada pernyataan umum yang berisi penjelasan yang bersifat umum tentang objek yang diamati. Contohnya, ketupat adalah hidangan khas saat hari raya Idul Fitri. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah menjelaskan bagian-bagian atau ciri khusus objek secara lengkap dan spesifik. Contoh kalimatnya adalah bunga mawar memiliki mahkota bunga yang tersusun dari kelopak-kelopak yang rapat dan berwarna-warni. Kemudian ada deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Menjelaskan manfaat atau kegunaan objek yang diamati. Contohnya, bunga mangga bermanfaat sebagai sumber vitamin C dan serat. Kesimpulan yang dibacakan oleh Nurul. Oke, jadi kesimpulannya adalah teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyajikan informasi faktual dan objektif berdasarkan hasil pengamatan terhadap suatu objek atau fenomena. Teks ini memiliki struktur berupa pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, ciri khasnya yaitu sesuai fakta, jelas, dan tidak bersifat opini pribadi. Itu semua presentasi dari kita. Dari presentasi yang sudah kita tampilkan, ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, izinkan kami untuk menutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang sebelumnya. Jadi kita akan buka sesi tanya jawab dari hasil presentasi kami yang sebelumnya. Sebelum itu izinkan kami untuk perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Sahina sebagai moderator. Nama saya Natasha Marta sebagai anggota. Nama saya Stefi Gunan Tribanuka. Nama saya Nurul Akmarina Syakila. Nama saya Al-Fajal Fadis. Nama saya Indra Jaspayo. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bisa kalau teman-teman bisa lihat PPT-nya yang udah dikirim. Siapa yang mau nanya guys? Boleh angkat tangan ya. Yang belum bertanya Iya, silakan. Perkenalkan, nama saya Alesiot Garcimanjuntak, absen 5. Aku dari kelompok 6. Aku ingin bertanya, bagaimana cara menentukan serta membedakan antara fakta, opini, dan asumsi agar tidak ada terjadinya kesalahan di dalam pembuatan teks LHO? Pertanyaan yang bagus. Izinkan kami berdiskusikan terlebih dahulu. Terima kasih. Langsung saya mau menjawab. Perkenalkan, nama saya Stefi Gunan Tribanuka, izin menjawab dari
membedakan fakta, opini, dan asumsi. Jadi cara membedakannya yang pertama itu fakta dapat bisa kita buktikan, contohnya ada berupa data, angka, dan peristiwa nyata. Yang kedua ada opini. Opini itu adalah pendapat pribadi atau sifatnya subjektif. Itu biasanya ada kata seperti menurut pendapat, menurut saya, menurut penulis, atau juga kata sangat. Itu termasuk opini, tapi dalam tes LHO tidak boleh ada kalimat opini. Nah, untuk yang ketiga ada asumsi. Caranya itu dengan asumsi itu seperti dugaan awal. Contohnya mungkin kayak sepertinya hari ini akan hujan, itu kan dugaan ya, itu namanya tuh asumsi. Ya, apa bisa dimengerti ya, Aisyah? Nah, Selanjutnya satu lagi yang mau bertanya. Silakan. Jadi teks deskripsi itu kan juga menyampaikan fakta ya. Nah, aku mau bertanya bedanya teks deskripsi sama TLHO itu apa sih? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan saya waktu untuk menjawab. Kalau teks deskripsi itu tujuannya untuk menggambarkan objek secara rinci untuk membagikan pesan. Dan sedangkan teks TLHO adalah untuk menyampaikan informasi dan pengamatan secara faktual. Selanjutnya ada lagi? Perkenalkan, nama saya Fiona Sekawijaya. Saya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, kenapa sih kita kalau misalnya buat teks laporan hasil observasi itu harus diawali sama pernyataan umum? Terima kasih. Izin menjawab. Teks LHO ya harus diawali dengan pertanyaan umum karena supaya pembaca langsung tahu topik dan gambaran umum yang mau kita amati gitu. Itu singkatnya. Terima kasih. Selanjutnya Selanjutnya ya. Perkenalkan, nama saya Reni Sabrina Mendengar, saya dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, apakah semua objek dapat dijadikan sebagai laporan hasil observasi? Dan jika tidak, sebutkan kriteria objek yang layak yang Izin jawab, semua objek tuh bisa banget dijadiin kayak bahan buat observasi kayak hewan, tumbuhan, peristiwa, fenomena alam atau sebagainya. Dan buat sesuatu yang nggak bisa dijadiin objek observasi itu nggak ada.